Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan matematika populasi yang waktu minggu lalu kita sudah membahas mengenai model logistik dan sekarang kita lanjutkan karena ada kritikan dari model logistik, ada sesuatu hal yang tidak sesuai dengan fenomena, maka di-update modelnya dengan diberi nama model Alley Effect. Oke. Di awal kita sudah membicarakan tentang model logistik serta kestabilannya. Ya, kalian bisa melihat waktu itu kita sudah mulai mengkonstruksi model ini, ya, model logistik ini yang secara eh, grafik kita bisa melihatnya apabila nilai awalnya ini waktu itu kita ambil carrying capacity-nya adalah 100, ya. Di sini kalau nilai awalnya itu ada di lebih besar dari 100, di sini lebih dari 140, di sini terus ada nilai 120, maka orbitnya terhadap waktu, di sini ada T, ya, terhadap waktu, itu orbitnya akan menuju ke carrying capacity. Artinya dia akan turun, ya, ini fungsinya turun. Kita waktu itu sudah mengerjakannya pula dalam bentuk analitik, ya, analitiknya dengan menggunakan Maple waktu itu. Dan nanti kita juga akan menggunakan Maple untuk eh, melanjutkan analitik untuk model Alley Effect-nya dan untuk membuat plot seperti ini. Nah, di sini kita juga bisa melihat kalau kurang initial conditionnya kurang dari carrying capacity, artinya kondisinya ada di bawah carrying capacity. Di sini ada kurang lebih ini 70, kemudian ini ada 20, yaitu dia akan naik gitu. Dan dia selalu naik, itu yang menjadi kritikannya. Jadi dari sini pada saat apa namanya kurang dari carrying capacity ini tidak akan pernah punah gitu. Populasinya tidak akan pernah punah. Padahal populasi itu kan kadangkala ada yang punah gitu. Nah, ini yang menjadi kritikan dari model logistik ya. Artinya harapannya itu ada batas tertentu di mana pada saat di bawah batas itu maka populasi akan punah. Kalau saya bilang mungkin itu adalah batas apa namanya batas ini ya, batas survive-nya. Oke, batas survive misalkan di sini. Misalkan saya ambil di 40 ini. Nah, ini jadi ada batas di sini. Harapannya ada batas di sebelah sini. Nah, lalu kalau initial conditionnya atau nilai awalnya berada di bawah 40, harapannya dia punah gitu. Karena itu adalah batas survive-nya. Jadi dia akan menuju ke nol harapannya ya. Ini ya. Kemudian kalau berada di atas batas survival atau batas bertahan hidup, ya, batas dia bisa mampu bertahan hidup, baru dia akan tumbuh ke carrying capacity. Nah, seperti ini. Nah, itu harapannya. Ya, ini harapan agar modelnya itu selalu diupdate, modelnya itu lebih lebih rasional gitu ya. Mengikuti ya fenomena yang sebenarnya kan jadinya. Nah, ini mendekati fenomena sebenarnya. Jadi kita perlu di sini ada suatu batas tertentu yang bisa membuat orbit itu apa namanya? Orbit itu menuju nol gitu. Nah, bagaimana kita mengkonstruksi modelnya? Oke, ini untuk kelanjutannya. Kita mulai di sini mengkonstruksi model, tapi mungkin tidak sedetail seperti di kelas ya. Ini saya akan tunjukkan secara grafik saja. Di sini kalau kita lihat ada batas. Kalau saya katakan di sini adalah A, di sini kita mulai lihat batasnya. Kita bilang di sini A.
Kemudian si carrying capacity ini kemarin atau di sini juga udah ada notasinya. Carrying capacity itu adalah K, di sini K. Artinya di sini bahwa carrying capacity itu selalu berada di atasnya A, atau kita katakan bahwa si K itu lebih besar daripada A. Oke, ini adalah asumsi awal bahwa carrying capacity itu selalu berada di atasnya A. Oke, ini ya asumsinya. Nah, kalau semua populasi atau nilai awal, kondisi awal yang berada di daerah ini, di daerah antara K dengan A, harapannya itu dia akan menuju ke carrying capacity. Artinya ini masih bentuk logistik. Ini masih bentuk logistik. Kemudian kalau ada di atasnya, di atas K di sini, nilai awalnya ada di sini juga, dia akan menuju ke carrying capacity-nya. Ini juga masih bentuk logistik. Tapi yang mengubah itu di mana posisinya? Di sini. Di daerah, kalau saya bedakan warnanya, ya di daerah sini, ya. Di daerah sini harapannya dia punah. Artinya si A ini merupakan batas survivalnya, batas dari populasi itu bisa mampu bertahan hidup, ya. Jadi dia akan menuju ke 0. Jadi kalau ada di bawah A, ada di bawah A kondisi awalnya, maka dia akan mengalami kepunahan. Nah, untuk menggambarkan ini berarti populasi yang ada di antara ini, ya, di antara 0 sampai A, ya, di antara 0 kurang dari X, karena populasi kita notasinya adalah X, kurang dari A, ini harapannya dia akan menuju ke 0. Artinya dia stabil di 0. Oke. Nah, bagaimana kalau kita mau melihat apa namanya model yang seperti ini? Nah, kita akan lihat di sini kita punya model Allee effect yang tadi ceritanya sudah saya ceritakan di slide sebelumnya. Perhatikan ini. Ini bagian suku 1 dengan suku kedua, bagian ini model logistik, ya. Ini adalah model logistik. Kasih tanda merah aja. Ini model logistik. Oke. Nah, bagian ini adalah cerita yang tadi saya ceritakan. Kenapa? Ya, kita bisa melihat ini adalah efeknya, Allee efeknya di sini, Allee effect. Allee effect, tulisannya agak jelek ya. Oke, Allee effect. Apa yang terjadi? Kalau populasinya ini, ya. Ini populasinya. Kalau populasinya sama dengan A, ini berarti ini X-nya adalah A, dibagi dengan A kan 1, 1 dikurangi 1, 0. Artinya ini dinamik ini 0. Dinamik ini 0. dx per dt-nya sama dengan 0. Artinya itu adalah kondisi equilibrium kan. Maka kamu akan ketemu sebenarnya X sama dengan A itu adalah equilibrium point. Apa yang terjadi kalau X-nya kurang dari A?
Ini seperti yang tadi diceritakan di slide sebelumnya. Kamu bisa melihat apabila populasinya kurang dari batas, itu tadi adalah batas, ya, batas apa? Survival, batas dia mampu bertahan hidup. Nah, kalau X-nya kurang dari A, berarti ini X kurang dari A, artinya X-nya kalau dibagi A ini dia akan kurang dari satu, ya kan? Ya, kurang dari satu. Kalau X per A ini kurang dari satu, dikurangi satu itu dia akan apa? Akan negatif, ya kan? Akan negatif. Sementara di sini X dibagi K, karena X-nya kurang dari A, maka X per K ini juga dia akan kurang dari satu, karena X-nya berada di bawahnya A. Sementara kita tahu bahwa tadi K itu berada di atasnya A. K lebih besar dari A. Ini yang asumsi yang kita tadi pakai ya. Oke, maka X per K ini dia akan apa namanya kurang dari satu, sehingga satu dikurangi sesuatu bilangan yang kurang dari satu, bagian logistik ini dia akan positif, tapi bagian ale efeknya dia akan negatif. Jadi positif dikali dengan bilangan yang negatif, tentu dia akan negatif. Artinya dx per dt-nya, turunan atau logistik dx per dt-nya ini fungsi terhadap waktunya dia akan turun. Seperti yang tadi kita harapkan, ya, bahwa dia bisa turun ke nol. Ya, harapannya kan begitu. Jadi tadi kita punya ada batas di sini A, di sini ada A. Maka kalau X kurang dari A di sini, X kurang dari A berarti dia ada di sini. Karena arahnya dia negatif, maka ini udah memenuhi kriterianya kan. Nah, seperti ini dia akan kurang menuju 0. Ini decrease, artinya dia menurun. Kemiringan antara ini sumbu T, ini sumbu XT. Nah, ini kemiringan antara waktunya, orbitnya, kemiringannya dia negatifkan ke arah sana kan. Jadi dx per dt-nya negatif karena bagian ini negatif. Negatif kali positif. Oke. Berikutnya, bagaimana kalau x-nya berada di sebelah atasnya A atau sebelah kanan A, lebih besar dari A, artinya dia berada di titik ini. Sebentar, saya kasih warna biru. Nah, ada di sini. Ya, ada di sini daerahnya. Nah, kalau dia ada di lebih besar daripada A, artinya X ini kan lebih besar A. Berarti kalau dibagi A, ini akan lebih besar, suku ini dia akan lebih besar dari 1. Karena dia lebih besar 1, maka kalau dikurangi 1, ini akan bernilai positif. Oke, ini nilainya positif. Sementara X dibagi K, karena kita ambil ini K-nya ada di atas ini. Ya, kita ambil yang ada di antara A dengan K. Berarti ini lebih besar A, tapi dia kurang dari K ya. Ini kurang dari K. Ya, X kurang dari K ya. Kalau X kurang dari K ini jelas X kurang dari K berarti suku ini pun masih positif ya. Suku ini pun masih positif. Oke, jadi ini positif. Yang ini positif. Nah, kalau pada saat X-nya sama dengan K, X sama dengan K, suku ini kan 0. Karena ini 0 suku ini ya. Jadi karena K dibagi K 1, 1 dikurangi 1, oke 0. Jadinya ini equilibrium. Berarti K itu adalah suatu equilibrium. Ya, jadi ini berarti di bawahnya K dia akan menuju ke equilibrium. Yaitu equilibriumnya adalah K di sini.
kalau saya gambarkan di sini jangan pakai yang kuning. Tidak. Oke, saya pakai yang hitam aja. Ini begini jadinya. Nah, dia akan menuju ke K. Oke, ini berarti model ini sudah bisa menggambarkan sesuai dengan apa yang kita harapkan kan. Nah, bagaimana kalau dia berada di atas K? Jelas kalau di atas K ini tadi pun dikurang dari K tapi lebih besar A, kan kalau di atas K ini artinya lebih besar A juga, ya kan? Berarti ini masih positif. Suku yang ini, suku ala efeknya masih positif. Ini kondisinya untuk X yang berada di atasnya K. Ini masih positif. Ini. Lalu kalau bagian ini X dibagi K, suku logistiknya yang ini akan bernilai negatif. Logistiknya akan bernilai negatif karena X-nya lebih besar K, berarti bilangan ini atau suku ini X per K-nya akan lebih besar dari 1. Kalau lebih besar 1 dikurangi suatu bilangan yang lebih besar 1 berarti kan negatif ini ya. Artinya ini decrease, dia akan menurun. Ini negatif dikali dengan positif. Jadi ini akan negatif, jadi menurun. Menurunnya kemana ya? Ke equilibrium. Equilibrium yang ada di sekitar ini ya ada X sama dengan K kan. Jadi kita punya ya seperti ini grafiknya. Berarti di sini kita punya 3 equilibrium sebenarnya kan. Kalau equilibrium itu diambil pada saat dx per dt ini sama dengan 0 kan. Kalau ini 0 berarti beta x 1 min x per k x per a min 1 sama dengan 0 kan. Berarti ini sama dengan 0. Kalau ini dibuat sama dengan 0 berarti equilibrium kita adalah 0. Di sini bx beta x ya sama dengan 0, berarti x yang pertama adalah 0. Ini equilibriumnya, x sama dengan 0. Kemudian ini 0, suku logistiknya 0, ini 0 atau ya. Atau ini 0, berarti kapan ini terjadi? Yaitu pada saat x sama dengan k ya. X sama dengan k. Kemudian suku ala efeknya yang ketiga itu 0 yang ini. Ini 0. Kalau ini 0, kapan ini terjadi? X sama dengan A. Ini yang menyebabkan 0. Nah, ini ketiga ini disebut sebagai titik equilibrium. Bagaimana kestabilannya? Ya, kamu bisa menurunkan dx per dt ini, atau ini ada kita misalkan fx saja, lalu kita substitusikan nilai-nilai yang ada di sini, tapi catatannya adalah dengan asumsi k lebih besar daripada a. Oke, nanti kita akan lanjutkan pembahasannya sekaligus pembuatan grafiknya di Maple ya. Oke, kita lanjutkan di Maple untuk video berikutnya. Kita bagi 2 jam videonya biar nggak terlalu besar. Terima kasih.